Penetapan dua orang tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan Sistem Informasi Manajemen Desa atau lebih dikenal SIMD pada Desa C Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2021, Selasa 19 Juli 2022. Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar menetapkan dua orang tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan Sistem Informasi Manajemen Desa se-Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dua orang tersangka tersebut berinisial SS dan NA. Jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian negara dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada perkara ini sejumlah Rp310.264.909. Jadi kami sampaikan kepada teman-teman dari pers bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan Sistem Informasi Manajemen Desa atau yang dikenal dengan SIMD di Kabupaten kita ini, di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2021 telah ditemukan bukti permulaan yang cukup dari hasil pengumpulan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, kemudian keterangan ahli, sehingga kami pada hari ini dapat melakukan atau sudah dapat melakukan penetapan tersangka dalam perkara tersebut. Jadi di dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan Sistem Informasi Manajemen Desa di Desa se-Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2021, pada hari ini berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B/Q-1-9/Q-2-07/07/2002 tanggal 19 Juli 2022, penyidik pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah menetapkan tersangka dalam perkara ini yaitu SS. Kemudian yang kedua, dalam perkara ini berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B/104U/13-FD-2/07/2022 tanggal 19 Juli 2022. Dalam perkara ini juga telah menetapkan tersangka bernama NA. Jadi dalam perkara ini sudah kami tetapkan dua tersangka per hari ini. Jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar nomor 700/LAK/10/7 Romawi /2022 tanggal 1 Juli 2022. Jumlah kerugian keuangan negara pada perkara ini adalah sejumlah Rp310.264.909. Jadi jumlah kerugian keuangan negara ini meliputi pengadaan Sistem Informasi Manajemen Desa di 12 desa dalam Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Jadi dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan pengumpulan data yang kita kumpulkan bahwa jumlah pengadaan Sistem Informasi Desa ini sebetulnya dilakukan atau dianggarkan di 21 desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini, tapi kemudian setelah kita dalami dan kita lakukan pemeriksaan, ternyata yang terrealisasi hanya di 12 desa. Sehingga setelah kita hitung jumlah kerugian keuangan negara yang tadi oleh ahli, kami ulangi lagi, Rp310.264.909.
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi pada pengadaan sistem informasi manajemen desa atau SIMD di desa Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan wartawan atau Pak, silakan. Silakan Pak. Saya Simon dari Antara. Dua pertanyaan Pak. Siap. Boleh dijelaskan inisial NA dan SS itu siapa saja dan modus operandinya seperti apa? Terima kasih. Jadi untuk sementara Pak, untuk sementara ini untuk namanya NA dan SS Pak ya. Kemudian modus operandinya bahwa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini NA jadi menawarkan satu program yang satu sistem ya, semacam program yang namanya sistem informasi manajemen desa Pak. Sistem informasi manajemen desa ini oleh NA ditawarkan dia punya program ini, kemudian program ini disampaikan kepada SS, kemudian SS memaksakan memasukkan pengadaan sistem informasi manajemen desa ini ke dalam APBD desa. Ini terjadi di 21 desa dari 80 desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini, masuk dia ke dalam 21 APBD desa di 21 desa. Tapi kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan, ternyata yang terrealisasi itu 12 desa saja yang terrealisasi pembayarannya Pak ya, terrealisasi pembayarannya. Nah jadi di dalam pengadaan sistem informasi desa ini kemudian di sana kan desa itu membuat semacam proposal yang semacam RAB untuk pengadaan ini. Di sana terdapat RAB itu untuk contohnya misalnya untuk instalasi program, kemudian untuk biaya pelatihan, kemudian untuk biaya macam-macam di sana. Contohnya ini untuk belanja desain tampilan, belanja pengaturan setting database, kemudian belanja pengelolaan aplikasi dan pengisian software, kemudian ada belanja pembuatan dan pengaturan konten, kemudian ada input data kependudukan. Dan ini masing-masing desa beda-beda. Ya masing-masing desa, tapi berkisar antara 20 sampai 30 juta per desa, ya per desa. Nah ini berlangsung selama tahun 2021, tetapi kemudian sampai dengan akhir tahun, jadi kami melakukan pemeriksaan, sampai saat kita melakukan pemeriksaan, ternyata program SIMD ini tidak berjalan Pak. Jadi ini ada di satu daerah lain Pak, pengadaan program seperti ini itu dengan dana di bawah 30 juta. Jadi kalau nanti di searching, silakan di searching, ada di tempat lain, ini ada satu perkara itu dengan dana di bawah 30 juta mereka dapat software dan dapat hardware, jadi mereka dapat laptop. Tapi kalau yang ini tidak, jadi hanya softwarenya saja, yang hanya aplikasinya saja seharga 20 sampai 30 juta. Jadi bervariasi Pak. Ada yang 27 juta, ada yang 25 juta, ada yang 30 juta. Nah, kemudian nanti direalisasikan dibayar melalui APBD desa, ya dari dana desa. Nah, sampai dengan kita melakukan pemeriksaan, sampai dengan kita melakukan tindakan penyelidikan maupun penyidikan, ternyata program ini tadi tidak berjalan Pak. Tidak berjalan dalam arti kata bahwa program ini tidak bisa digunakan oleh desa itu, ya tidak bisa dimanfaatkan oleh desa, sehingga kemudian berdasarkan hasil perhitungan auditor ditemukan kerugian keuangan negara sebesar jumlah tadi. Mungkin itu ada pertanyaan lain, silakan Pak, terkait dengan permasalahan menyangkut penyelidikan dan penyidikan dari tim kejaksaan terkait dengan permasalahan tersebut, apakah pimpinan SKPD dari diduga tersangka SS dan NN tadi itu tidak ada keterlibatan di dalamnya Pak? Jadi sementara ini kami baru mendalami fakta yang baru kita temukan untuk kedua tersangka ini Pak. Kedua tersangka ini karena memang secara fakta di hasil penyidikan
bahwa yang terlibat dan yang berperan di dalam pengadaan SIM D ini baru 2 orang ini kita temukan faktanya sementara ini ya. Mungkin ada, silakan. Ada lagi? Silakan Mas. Terima kasih. Mungkin di kegiatan ini, di siaran pers hari ini, bisa yang desa-desa yang terlibat dalam penganggaran dan terlaksana itu kira-kira kita bisa tahu seperti desa-desa mana itu? Gimana? Di desa-desa. Desanya 12 desa. Yang 12 desa yang merealisasikan itu 1 desa Sifnana, 2 desa Kabiarat, ini untuk kecamatan Tanimbar Selatan ya. Kemudian desa Dalam, kemudian desa Bobonda. Untuk kecamatan Wertamrian itu ada di desa Kundur, desa Lurun, desa Andasa, desa Sambiat Kerawai, kemudian desa Sambiat Dol. Kemudian untuk yang berikutnya untuk kecamatan Selaru, desa Adau, kemudian desa Kandar. Selanjutnya untuk kecamatan Warta Gobar, desa Kilon, ya, desa Kilon.